Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Lobby Kidal. Di video kali ini aku kasih judul apa ganti pasangan ngaruh. Jadi di video ini aku nggak ikut main, terus ini juga kunjungan. Jadi ini bukan grupku yang biasanya aku main waktu hari Minggu, tapi grup lamaku dan aku waktu itu eh, grupku nggak main, jadi ini kayak aku jadi tamu di grup ini. Tapi sebagian besar aku udah kenal sih sama mereka dan dulu sempat main bareng juga. Terus aku karena main di sebelah, jadinya ini udah kadung. Waktu aku rekam ini waktu aku istirahat, aku pikir ini bakal seru jadi aku rekam. Ternyata aku dipanggil untuk em, main di lapangan sebelah, jadi yang aku main jadi nggak kerekam. Padahal menang. Hehehe. Setauku ya Dika sama Raka itu udah dari dulu waktu pertama kali aku ketemu mereka itu datang berdua dan selalu boloan atau partneran. Jadi otomatis mereka pasti udah tahu ininya ya apa kayak kebiasaan-kebiasaan partnernya sendiri gitu. Tapi ya kayaknya mereka beda jurusan kuliah atau mungkin kalau nggak salah sih Raka berada atau kuliah di luar kota ya. Dan Dika masih di Malang. Jadi mereka mungkin jarang ketemu atau jarang partneran bareng, tapi ya mereka masih bersahabat. Nah sedangkan kalau Alvin sih Alvin juga kerja di luar kota. Eh, Waktu dulu sih Alvin kayaknya punya partner yaitu sepupunya sendiri. Terus kalau Lita itu aku seringnya juga punya partner sendiri. Jadi dan kayaknya hari ini sama-sama partner mereka itu gak datang, jadinya Alvin partneran sama Lita. Nah mungkin di video ini aku ingin bahas apa kalau kita itu punya partner yang biasanya sama itu terus itu kalau kita ganti partner terus bakal ini ya bakal ngerusak permainan kita. Mari kita berdiskusi mengenai hal itu. Kalau menurut aku pribadi ya karena aku nggak punya partner yang tetap, soalnya kebanyakan disuruh kayak gendong-gendong, jadinya selalu ganti-ganti pasangan, ganti orang yang digendong. Tapi itu tergantung dari preferensi kita sendiri. Kalau kita itu punya apa ya, kaya akan pengetahuan, bukan kaya pengetahuan, tapi kalau kita udah banyak pengalaman dan jam terbangnya kita itu cukup tinggi, itu kita mau dikasih partner siapapun itu harusnya bisa menyesuaikan. Apalagi kalau kita itu berangkatnya dari anak klub ya, pasti udah kayak ada aturan-aturan umum yang harus dipegang oleh orang yang ini pernah mengenyam pendidikan badminton. Contoh umum ya kalau kita ngelob terus posisinya harus kiri kanan, terus kalau kita nurunin bola harus jaga depan belakang. Walaupun hal ini udah dibilangin ke yang pemula, harusnya kalau dibilangin sekali ya ngerti ya. Cuman ada beberapa momen split second, beberapa detik itu telat. Itu beda banget sama orang yang biasa main di klub gitu. Jadi waktu misalkan aku di belakang terus nurunin bola, itu partnerku udah langsung maju untuk cover ini ya. Kalau sama lawan defense-nya di blok dan ditaruh di net, jadi temenku udah bisa ngambil gitu. Nah itu kayak udah otomatis, bahkan sebelum aku itu mukul ngemes, temenku ngelihat oh ini bakal aku nyemes terus langsung udah buruan jaga di depan. Nah itu ada beda sama orang yang otodidak yang walaupun udah dikasih tahu teori itu tapi tetap masuknya itu telat. Jadi nunggu bolanya itu sampai dulu ke lapangannya lawan, ngelewatin net, baru dia maju.
yang hasilnya pasti terlambat. Dan kalau lawannya yang benar-benar jago, jadi ngasih ke netnya bisa tipis dan otomatis mati. Dan ada satu hal lagi sih kalau menurutku ya, Raka sama Dika ini mungkin udah jarang badminton ya, kelihatan banget kalau beberapa pukulan-pukulannya itu banyak yang nyangkut. Cuman dari dulu memang Dika kayak lebih presisi untuk mukul-mukul dan naruh-naruh bolanya lebih smart daripada Raka. Kalau Raka itu dulu aku lihat banyak ngandelin smash-smash keras, tapi di sini dia mulai banyak ngasih variasi ya, mungkin karena untuk melakukan smash keras kalau nggak tahu latihan mungkin performanya menurun, tapi secara teknik pasti dia udah dapet gitu. Caranya nyemes keras tuh bagaimana, dia itu udah ngerti. Kapan hari aku sempat tanya sih kok smashnya bisa keras. Rahasianya apa? Rahasianya dia itu kalau megang raket, kalau mau nyemes, megangnya itu sampai di belakang banget. Jadi gripnya itu di belakang banget, sampai mau ucul. Kalau aku sih otomatis gak berani kalau kayak gitu. Karena tinggal liwil-liwil, jadi megang itu kayak cuman pakai jempol, telunjuk sama jari tengah gitu. Nah itu aku gak berani. Tapi Raka waktu itu bilang kalau di nempatin gripnya di situ nanti pukulannya bisa keras. Tapi waktu aku uh, setelah aku tanya, dan ini beberapa tahun yang lalu ya aku tanyanya, terus aku coba-coba sendiri, mungkin itu cuma pengaruh ke ini balance pointnya dari raket aja. Tapi kalau kamu secara teknik arah bodimu nggak miring dulu, atau mungkin nggak diayun dengan benar, terus timing mukulnya juga nggak pas di raket atau kepala raketnya miring, otomatis smashmu juga nggak bisa keras walaupun kamu udah paham mengenai rahasia nyemes keras. Jadi mungkin rahasianya cuman itu doang, tapi itu nggak cukup gitu. Jadi harus kita itu kalau mau nyemes keras harus ada beberapa faktor yang harus dimasukkan ke situ biar nyemesnya bisa keras. Selain karena raketnya ya, kalau raketnya itu bukan yang head heavy, itu kita uh, lebih sulit untuk nyemes keras. Nah seperti aku udah bilang tadi, kayaknya Dika sama Raka ini jarang main badminton ya. Terus kelihatan banget dari pukulan-pukulannya banyak yang nyangkut atau out. Sedangkan di sini mungkin kalau Alvin sama Lita mungkin udah beberapa kali pasangan juga. Cuman kalau Alvin mungkin lebih fleksibel, jadi mau diganti partner yang lain itu mungkin lebih bisa cover dengan baik ya. Tapi kalau Lita kayaknya kalau nggak sama pasangannya yang biasanya, dia mainnya lebih kayak bingung atau lebih banyak kayak ini ya, nggak tahu kok hari ini kenapa ya Lita kok kayaknya kurang semangat untuk melakukan pengembalian gitu. Ya kembali lagi ini cuman kayak mental aja ya. Jadi kalau kita itu biasa dapat partneran sama yang ini, terus kita mainnya sama yang ini, itu jadi kayak oh ini jaminan gitu, kayak seneng main, waktu mainnya itu seneng gitu. Jadi walaupun kadang-kadang kalau udah temenan sudah bestie ya, itu kalau temennya melakukan kesalahan biasanya kita cuma ketawa-ketawa aja. Tapi kalau kita partneran sama orang yang ya kita tahu sebenarnya bisa main tapi nggak bisa diajak kerjasama, mungkin itu bukan ini ya. Waktu main tuh pasti ada perasaan gak enak, apalagi kalau yang teman kita uh, yang ini, yang kali ini terus sering ngasih kayak pendapat atau ngasih perintah jangan kayak gini itu, ngatur-ngatur gitu, pasti jadi gak enak ya waktu
main gitu jadi gak enak. Tapi kalau yang biasa aku alami yaitu kalau aku main sama temanku sendiri. Walaupun nggak pernah partneran tapi main sama teman, mungkin teman SD atau mungkin teman yang ya pokoknya yang akrab, bukan di dunia badminton ya, tapi akrab di luaran itu walaupun dia nggak bisa main itu nggak pernah aku nyalain dia, tapi isinya cuma cengenges hahaha aja. Dan kita mainnya itu lebih kayak lebih having fun gitu. Kalah sih gak apa-apa gitu. Pokoknya kita main dengan lucu-lucuan aja. Nah, kalau misalkan teman kita itu udah akrab di luar lapangan juga akrab, terus di dalam lapangan kita juga sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, terus kita juga sering partneran. Itu aku rasa lebih bagus untuk menangin permainan meskipun lawan kita itu mungkin lebih ulet, tapi pasti kita secara mental itu merasa ada yang dampingi gitu. Oh, ada teman kita yang ikut mendukung kita gitu. Gak tahu kalian pernah ini ngalamin atau enggak sih ya. Maka dari itu banyak atlet-atlet kan kalau pasangannya itu ya cuman itu terus, tapi kalau enggak jalan, nah sering kita dapat berita juga yang enggak enak dari kalangan atlet-atlet kita sendiri ya. Karena mereka kayak sering bertengkar walaupun dalam satu grup atau dalam satu tim sering bertengkar dan pada akhirnya harus dipisah sama ini sama coachnya atau pelatihnya. Mungkin ada beda sering ini ya, egonya masih besar sih, karena atlet-atlet biasanya kan masih mulai masuk ke pelatnas itu udah umur belasan gitu. Jadi pastinya kalau kita sama-sama berteman terus di lapangan dan di luar lapangan pastinya lebih bagus untuk bisa apa ya, chemistry-nya itu loh dapat. Tapi kalau kita biasanya cuman ketemu aja di lapangan tapi jarang partneran, kadang kan kita hadir dalam satu grup isinya misalkan 12 orang gitu kan, dalam satu hari itu kita nggak mungkin boloan atau musuhan sama yang sama semuanya ya, satu persatu itu pun dicobain semua gitu kan enggak. Kadang-kadang ada, oh minggu ini aku nggak bisa main sama ini, mungkin minggu depan ternyata minggu depan juga nggak bisa. Itu tergantung, biasanya yang ngatur itu tergantung siapa yang duluan datang. Ada orang-orang yang datangnya telat, ada orang-orang yang datangnya lebih awal, atau jam 3 mulai jadi jam 3 itu banyak yang datang itu ya itu aja. Tapi kalau jam 4 yang datang kayak kloter yang berbeda gitu. Nah, aku pernah ngalamin juga. Jadi waktu aku kalau hadirnya jam 3 ya otomatis selalu dapatnya kalau nggak bolo ini ya musuhnya itu. Jadi sih itu muter orang 4 atau orang 6 itu gitu terus. Tapi kalau kamu datangnya jam 4 itu mungkin dapat bolo dan dapat musuh yang lain gitu. Dan harusnya memang ada yang ngatur sih, cuman ngaturnya itu juga nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu monoton sehingga minggu depannya lagi dapat lawan dan dapat bola yang sama gitu. Apalagi kalau yang ngatur tuh ngelihat level ya, kadang-kadang dipasangin sama ini yang lemah, yang ini harus gendong terus ya, jadinya setiap minggu kayak gitu terus, orang yang lebih bagus mainnya disuruh gendongin terus. Jadi menurutku nggak ideal untuk satu grup badminton kalau sistemnya kayak gitu. Terus yang ideal bagaimana? Kalau menurutku ya
Kita bebasin aja, boleh milih siapa mau bolos apa sama siapa mau lawan siapa. Waktu aku kemarin tuh di hari ini ya, waktu aku pulang, Dika kan nggak sempat main sama aku, terus dia bilang, ayo minggu depan datang lagi kok ke sini. Ya, belum tentu aku bisa, soalnya kalau grupku jalan ya aku akan lebih berat untuk hadir di grupku, karena di grupku juga sepi orang gitu. Walaupun sebenarnya di grup ini level mainnya itu lebih bagus-bagus ya. Eh, Maksudnya banyak yang nggak otodidak, tapi banyak yang berangkat dari anak klub. Jadi pukulan-pukulannya pasti lebih bagus lah. Tapi aku tetap beratin grupku yang satunya, soalnya ya kasihan. Nanti tambah lama tambah sepi. Nah, menurutku dalam satu grup ya idealnya memang kita nggak boleh ini ya, nggak boleh beda-bedain level. Misalkan kita eh, mau memajukan satu orang gitu, kita lihat misalkan 3 orang levelnya itu hampir sama semua, terus masuk ilah satu yang levelnya di bawah mereka sedikit. Nanti yang terakhir ini bisa nututi atau belajar banyak dari 3 orang yang lainnya. Nanti sama-sama orang 4 ini jadi lebih kuat semua gitu. Tapi kalau kita itu selama ya setiap minggu kita mainnya gendong-gendongan gitu, otomatis beda loh. Kalau kita itu mainnya gendongan sama main yang biasa, maksudnya partner kita nggak perlu digendong, kita perlu kerjasama, itu mainnya itu beda. Eh, Contohnya ya, kalau misalkan aku biasanya kan tipikal pemain depan. Jadi kalau eh, mainnya itu gendong-gendongan, aku meskipun pemain depan juga bisa gendong. Jadi serobot-serobotnya lebih kenceng kalau di depan, walaupun lebih berisiko. Soalnya kalau aku gendong biasanya aku mikir kalah ya wes, soalnya nggak apa ya, nggak berharap menang, soalnya aku gendong gitu. Jadi aku bakal lebih banyak ngasih pengembalian yang berisiko, nyemes keras atau nyemes ke arah pojokan atau serobot-serobot di depan, walaupun mungkin nggak kena. Ya soro memang partner yang di belakang. Tapi kalau aku dapet partner yang nggak perlu digendong, itu aku dari pemain depan biasanya kalau dikasih ke belakang itu bisa mundur-mundur jadi pemain belakang gitu. Jadi lebih banyak rotasinya, yang ya pokoknya saling bantu lah. Kalau aku gak gendong, tapi kalau aku gendong atau digendong itu settingannya atau formasinya itu lain. Nah, bayangin kalau setiap minggu kamu disuruh gendong-gendong terus atau digendong terus, itu kamu nggak berkembang. Permainan untuk bisa bermain di double itu jadi nggak berkembang. Karena dalam main double tuh kadang-kadang kita kan perlu cover ya. Temenku habis kayak smash hilang atau drop shot hilang, terus sama lawan dikasih lurus lob gitu. Nah itu otomatis yang tadinya di depan harusnya ngambil di belakang, tapi karena kebiasaan gendong atau kebiasaan digendong, jadinya kayak kita itu telat reaksinya. Kalau harusnya itu kita yang ngambil, tapi males gitu. Kadang-kadang kayak gitu jadinya. Eh, Contohnya yang mungkin kalau di sini ada Lita, dulu aku pernah sempat apa ya, pernah partneran juga sama Lita. Tapi waktu itu mungkin udah ini ya, mungkin aku udah capek. Ya dia mengharapkan aku sebagai cowok kan, kalau main di mixed double yang cowok itu lebih aktif dan lebih agresif ya. Tapi karena aku keseringan main digendong atau main gendongan juga, jadinya aku nggak apa ya, kurang inisiatif gitu untuk ngambil bola yang sebenarnya kalau aku mau maksa dikit itu masih bisa ngambil gitu. Nah mungkin itu yang jadi problem, terus lama-lama kayaknya Lita juga
banyak kayak bingung gitu. Terus juga patah semangat soalnya aku kok dia jadi lebih banyak kerja keras gitu, sedangkan aku cuman jaga di depan. Dan kalau ya aku udah lupa ini menang atau enggak, tapi aku masih inget kalau di momen-momen terakhir, di poin-poin akhir aku jadi lebih aktif gitu. Ya sebenarnya ini bukan masalah ya, mau kita itu partneran dengan siapapun, baik itu partner lama atau mungkin partner yang baru, partner dipasangin. Itu kan kita nggak tahu ya kita ini cocok atau enggak. Tapi ya kalau kita itu mainnya standar, jadi kayak pemain panggilan atau pemain bayaran. Kamu dipanggil untuk melakukan job tertentu yaitu eh, jadi pemain badminton. Nah, kalau kayak gitu mau dipasangin sama siapapun harusnya kamu bisa, soalnya kamu punya kayak teknik yang standar. Jadi kalau biasanya kalau situasinya kayak gini kita ngasih pengembalian seperti apa. Jadi kayak pemain bayaran gitu. Dan pemain yang kayak gitu harusnya nggak boleh karepe dewek ya. Jadi nggak boleh seenaknya sendiri. Oh aku mau senenge mau tak gini, no. Mau tak blok. Oh bola-bola tanggung senengnya aku mau tak blok atau nggak tak smash. Nah kalau kayak gitu mungkin partner kita yang baru kenal sedikit ini ya, sedikit jengkel soalnya kok ini kok bola enak, udah tak cariin bola tapi kok nggak diambil gitu. Jadi bisa mempengaruhi mental dalam kita bertanding. Nah harusnya kita itu nggak terlalu peduli mengenai ini ya, partner kita itu orang yang kita sukai atau enggak. Kita harusnya bisa main lebih profesional lah. Dan kita juga kan dalam satu permainan itu mungkin minimal 20 menit lah ya, kalau kita itu udah bisa main dan kekuatannya sama lawan itu imbang, itu kira-kira kan 20 menit. Nah dalam 20 menit mungkin kita mau mempelajari partner kita dulu, itu mungkin cuma 5 menit lah kalau kita udah expert ya. Kalau kita udah banyak pengalaman pasti mempelajari teman kita itu mainnya kayak apa itu cepet gitu. Terus mungkin kita perlu kayak kasih eksperimen dulu. Kalau kita ngelop-ngelop terus ngasihnya suka silang-silang, ini partner kita itu ini enggak ngeh atau enggak nyadar atau enggak, terus biasanya dia kecolongan atau enggak. Kalau misalkan kita ngasihnya bola yang eksperimental yang enggak standar, terus ternyata partner kita juga kayak bingung, nggak ngerti, loh kok moro-moro disilang nek, waduh, loh kok gak disemes main. Terus jadi gak siap, apalagi sampai ngoceh banyak cerewet, no, kok mbok lop, loh ini apa. Nah kayak kalau kayak gitu berarti kita gak cocok. Tapi masih ada ini kan, masih ada 15 menit lagi untuk kita mengolah bola. Mungkin di 10 menit pertama kita kalah karena game pertamanya udah selesai ya. Entah itu mau pindah bola hitungan 15, biasanya kalau di sini kan itunya langsung 30 gitu. Jadi 15, kalau udah 15 duluan kita pindah lapangan, tapi skornya lanjut kalau nggak terlalu jauh jaraknya. Nanti kalau terlalu jauh balik ke nol, itu jadi pertandingan persahabatan. Jadi kalau yang kedua menang kita nggak lanjutin ini. Nah kalau yang game 30 ini kita bisa ngolah lagi. Oh ternyata kita udah belajar kan. Oh ternyata partnerku sekarang mulai capek, atau oh sekarang partnerku gak suka sama aku karena aku sering melakukan ini. Mungkin karena kita gak kenal atau kurang kenal, jadi nggak bisa langsung tegur ya. Partner kita juga kayak gitu, walaupun mungkin dia lebih bagus, terus mau ngomong ke kita itu ngasih saran itu kayak sungkan.
Nah, kita harus lebih ini sih, lebih nyadar diri. Oh, kayaknya partnerku nggak suka kalau aku sering ngelakuin kayak gini. Jadi aku mesti ngapain? Itu cari-cari aja lagi. Nah, mungkin sampai di menit ke-20 dan akhirnya kita kalah, tapi kita dapat kayak pelajaran tertentu gitu. Ternyata partneran sama ini itu nggak bisa diajak kayak gini, terus kita nggak bisa ngasih bola yang nggak standar atau bagaimana gitu. Nah, kalau kayak gitu minggu depannya atau mungkin kalau kita ketemu lagi bisa di work. Jadi mulainya nggak mulai dari nol lagi, tapi bisa mulai dari setengah atau dari satu gitu. Bukan skornya ya, maksudnya kita udah paham lah. Maksud partner yang ini senengannya apa, kita itu udah paham. Jadi bisa belajar lagi. Makanya kalau setiap kali permainan kita itu harusnya mikir terus, nggak boleh cuman sekedar ini main sama ini ya udah main sampai menang, kalau kalah ya udah gitu. Tapi kalau bisa setiap permainan tuh kita mikir bagaimana strategi yang bagus, terus dicobain. Kita kasih bola-bola panjang, bola pendek, bola silang, bola apa, nyempes ke badan dan sebagainya. Itu partner kita reaksinya bagaimana? Apakah kita cocok atau enggak? Ya itu memang harus dicoba ya. Kalau enggak dicoba, kita cuma nebak-nebak terus, dan setiap kali kita partneran sama orang yang beda, kita mainnya sama terus. Enggak boleh kayak gitu. Jadi mau nyocokin sama temen A, temen B, temen C, temen D, itu kita harus coba semua. Ya mungkin ada halnya yang kita nggak cocok ya. Setiap kali aku partner sama ini selalu kalah. Nah itu kenapa? Apakah memang murni dari kesalahan dari partner kita terus, atau kita juga punya andil dalam hal itu? Contoh yang umum ya, misalkan partner kita itu senengnya cuma jaga di depan terus, sama suka serobot-serobot bola, tapi nggak diperhitungkan dengan matang. Kalau Alvin aku lihat kan serobotnya di depan tuh memperhitungkan. Jadi ada bola yang kayaknya sulit diterima oleh lawan, terus dia itu udah langsung cari-cari bola gitu. Cari-cari bola mau dipukul, di smash. Nah itu kadang ada orang yang ketok ngelihat gitu, oh tak tiru cara Calvin gitu. Tapi ternyata dia nggak tahu clue-nya lawan itu kapan mau buangnya ke tengah ngelewati dia itu kapan. Jadinya dia cuman lompat aja tapi banyak luputnya, nggak nggak nyerobot. Nah itu kan ada partner yang seperti itu, sebaiknya kita tempatinnya bagaimana. Kalau aku sih mungkin lebih banyak kasih ke apa ya, ke bola-bola jauh yang lebih datar-datar, terus sama seringnya ngasih drop shot tapi nggak silang banget, tapi ke tengah-tengah atau di daerah T gitu. Nah itu lebih difokusin ke sana, jadi partnerku yang berada di tengah itu bisa serobot lebih gampang. Jadi kayak ngajarin juga, partner kita itu diajarin caranya nyerobot-nyerobot, tapi yang gampang-gampang dulu. Nanti kalau udah bagus, baru kita terapin strategi berikutnya gitu. Nah tempo hari aku sempat diskusi sama teman juga, katanya dia habis melakukan pertandingan tapi masih juara 2 kalau nggak salah. Itu karena dia bilang di awal-awal dia cuma naruh-naruh bola aja tapi nggak serang-serang gitu. Jadi kebanyakan mati atau bagaimana yang bisa bikin skornya itu tertinggal jauh, tapi waktu dikencengin atau digas sampai akhir juga nggak bisa nututi atau nggak bisa menyalip dan akhirnya kalah. Nah itu mungkin ada perbedaan juga waktu aku
bilang ini ya, bilangin dia kalau kamu pertandingan yang memang ada kejuaraan, jadi walaupun kejuaraan kecil-kecilan ya, pokoknya ada sertifikatnya, kayak dibikin kayak resmi-resmi gitu. Itu harusnya kamu di awal-awal udah langsung ngegas, gak boleh kayak mainin bola dulu, terus apa kayak orang pemanasan gitu. Kalau kita main di grup biasanya kan langsung pemanasan, mainnya pelan-pelan dulu baru nanti digas gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau kayak latihan dulu ya di luar sebelum pertandingan kita harus tampilannya lebih intens gitu, biar tubuhnya langsung panas. Jadi waktu main udah langsung ngegas aja. Kalau mainnya kayak gitu menurutku juga nggak fair. Jadi nggak fair buat partnernya, juga gak fair buat lawannya. Maksudnya kita kok gak langsung ngegas gitu. Dan itu juga ini ya, mencegah itu terlambat untuk nyusul. Apalagi kalau kita nggak tahu ya lawannya itu bagus atau enggak mainnya. Jadi dari awal udah langsung ngegas. Jangan di kayak di for gitu. Atau kamu mungkin terlalu percaya diri atau bagaimana, aku nggak ngerti. Ini cuma sekedar tips gitu aja. Ya oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga ya narasinya bisa diterima oleh para penonton sekalian ya. Senang bisa ketemu dari teman-teman lama yang mungkin aku udah lama nggak main atau nggak ketemu sama Dika ini, ada 5 tahunan ya. Ya semoga lain kali kita bisa main bareng. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.